Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ernianti dengan NIM 221118034, kelas A12 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan secara berkesinambungan mengenai konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan. Tuhan adalah pencipta Khalik langit dan bumi serta segala isinya. Kita dapat mengenal Sang Pencipta karena Ia sendirilah yang menyatakan dirinya baik secara umum maupun secara khusus. Penyataan Allah secara umum melalui ciptaannya dapat kita baca dalam Mazmur pasal 19 ayat 2 yang mengatakan, "Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Kemudian penyataan Allah melalui tindakan-tindakan sejarah seperti peninggalan-peninggalan bangsa Mesir yang memperlihatkan bahwa Raja Firaun memang pernah ada pada masanya. Kemudian penyataan umum melalui kesadaran manusia bahwa ada yang lebih berkuasa. Penyataan Allah secara umum ini tidak cukup untuk membawa kepada pengenalan Allah yang benar. Karena itu, Allah memperkenalkan dirinya secara khusus. Penyataan Allah secara khusus yaitu kepada orang-orang spesifik di suatu waktu, baik melalui Yesus Kristus atau personal maupun melalui Alkitab atau yang bersifat proporsional. Adapun esensi Allah yang tampil dalam 3 pribadi yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang dikenal ketritunggalan Allah. Allah menyatakan dirinya sebagai pencipta, penebus, dan penghibur yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Adapun sifat dan keberadaan Allah yaitu Allah itu hidup, Allah itu kudus, suci atau tanpa dosa, dan Allah itu kekal yang berarti tidak memiliki awal dan akhir. Yang kedua, konsep manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dari segala ciptaan yang lainnya. Penciptaan manusia dapat kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 yang mengatakan, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Adapun tujuan Allah menciptakan manusia yaitu untuk memuliakan Allah sehingga diciptakan serupa menurut gambar Allah. Allah membuat perjanjian dengan manusia, namun manusia melanggar perjanjian itu dengan memberontak terhadap kekuasaan Allah dalam cobaan iblis. Oleh karena itu, manusia jatuh ke dalam penghakiman Allah. Allah menjanjikan berkat dan rahmat-Nya kepada manusia, dan manusia harus menguasai alam di bawah kuasa kedaulatan Allah. Namun, manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga gambar Allah dalam hati manusia menjadi rusak. Yang ketiga, konsep dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Menurut Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayatnya yang 31, manusia jatuh ke dalam dosa karena mengikuti keinginan atau perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Adapun akibat dosa yaitu
kehilangan kemuliaan Allah, seperti dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23 yang mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang kedua, pemisah antara Allah dan manusia, seperti yang terdapat dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2 yang mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Manusia berusaha menjembatani keterpisahan melalui perbuatan baik, moralitas, agama, tetapi tidak ada yang dapat menyelamatkan. Kemudian yang keempat, konsep penebusan. Tuhan sendirilah yang menjembatani pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan Yesus Kristus. Yang keempat, konsep penebusan. Tuhan sendirilah yang menjembatani pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan Yesus Kristus. Sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 yang mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, keselamatan kita peroleh dari Tuhan secara cuma-cuma atau hanya sebuah hadiah dari Tuhan. Oleh karena itu, karya penebusan dan penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus kita respon dengan ungkapan syukur.